Selamat pagi Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Niwayan Sujiari, SPD MPD dengan nomor pokok mahasiswa 249018495089 dari SMP Negeri 1 Kediri, Universitas Negeri Makassar, peserta PPG dalam jabatan guru tertentu dengan ini menyertakan bukti lapor diri. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ya, kita doakan temannya yang tidak hadir. Kalau dia sakit, biar diberikan kesehatan, kesembuhan. Ketika Ibu panggil nama, kalian sebutkan nama bunga ya. Dewa Ayu, Ocha Pratnya, Putu Nadia, Kembang Sepatu. Anak-anak ini Baik. sudah sarapan semua? Sudah. Baguslah kalau gitu, berarti siap belajar ya. Siap belajar hari ini. Nah, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini. Sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tahu juga bagaimana memahami perasaan secara langsung. Ibu bagikan kertas ya. Jadi nanti anak-anak ditulis di sini. Dan kamu. Dan kemudian mengapa? Apa yang harus dilakukan agar fokus hari ini? Nomor berapakah saya? Apa itu warnanya pink ya? Kipasnya naik kecilin dikit, terbang jadinya semuanya. Semangat gitu. Terus ada yang memilih nomor 10 karena habis lihat seseorang belajar dan ice breaking. Jadi itu yang menggambarnya ada love-nya. Nah, terus kemudian ada yang memilih selain kebanyakan memilih nomor 1 ini. Memilih nomor 1 berarti jadi anak-anak apa yang bisa diambil di situ? Kesadaran diri. Kesadaran diri. Kesadaran diri, manajemen diri. Kesadaran diri itu artinya anak-anak itu belajar datang ke sekolah itu dengan kemauan sendiri. Jadi bisa memanajemen sendiri. Bagaimana memanajemen sendiri? Bangun pagi, tidak dibangunkan orang tua, langsung sarapan dan lain sebagainya. Dah, siap ya? Biar lebih gembira. Jadi kan tadi anak-anak memilih nomor 1 ya. Semuanya happy? Gak ada yang tertekan kan? Nggak ada yang mau pulang? Nggak, ya oke kita belajar ya. Nah, apa namanya speakingnya gampang banget, hanya tepuk semangat agar anak-anak lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding 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 ding, dung 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 dung, dang 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 dang, ding 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 ding, dung dung. Nah, selain itu juga kita harus punya kesepakatan. Jadi di mata pelajaran Ibu ya, mata pelajaran IPS kita ada kesepakatan. Sepakatannya berdoa sebelum pembelajaran. Sudahkah kita berdoa? Sudah. Terus kemudian keseruan dalam belajar atau belajar itu menyenangkan. Sudah senang hari ini kan? Tadi kita anak-anak sudah melihat emoji tadi. Lanjut ya. Jadi Ibu sampaikan sebelum kita lanjut ke materi tujuan pembelajaran. Jadi Ibu harapkan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran melalui pendekatan saintifik
dan model pembelajaran based learning, peserta didik dapat menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sudah bentuk kelompok kan? Sudah bentuk kelompok. Dengarkan video pembelajaran ini dulu ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan agar mencapai suatu keteraturan dan tertib kehidupan bermasyarakat. Saya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah sekarang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Ada yang tahu nggak? Bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Ya? Dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Ya, ada yang lain lagi? Ada yang punya pendapat lain? Sudah ya, paham ya? Nah, Ibu lanjut ya. Nah, kelompok menulis siap? Mana kelompok menulis? Angkat tangan dulu. Kelompok video, kelompok PowerPoint, apa? Oh, menggambar ya. Siap, anak-anak. Tugas yang sudah anak-anak kerjakan di rumah itu sempurnakan dulu. Sebelum nanti kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Silakan bekerja. Sempurnakan lagi. Nah, ini tugas dari kelompok video. Silakan kelompok video. Perkenalkan, kami dari kelompok video akan mempresentasikan tentang bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Saya Nika Ayu Pradewi. Saya Gede Kusumarta Negara. Jadi dari kelompok tidak. Perkenalkan, nama saya Nimade Nadia Utami dari kelompok menulis. Jadi pertanyaannya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan ya. Pagi teman-teman. pagi luar biasa Spensi. Dari sebelum ke materi kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Imade dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadeo Yudirawan dan teman saya. perkenalkan nama saya Niputu Anindya Prasara Tunggadewi, nomor absen 27 dari kelompok menulis. Jadi pertanyaan saya adalah, apa saja contoh lembaga sosial di masyarakat? Swastiastu. Om Swastiastu. Pagi ini kami akan mempresentasikan tentang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya akan membaca tentang pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat aturan atau tata cara yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Yang ketiga, peranan lembaga ekonomi yaitu dengan cara melakukan pelestarian sumber daya alam yang bisa Perkenalkan, nama saya Imadeo Yudirawan dari kelompok mengamar. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud peranan lembaga keluarga? Benar? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah lembaga sosial dapat menjadi norma-norma atau aturan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Apakah benar? Saya akan menutup presentasi.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi Santi Santi. Beri tepuk tangan dulu. Berarti kelompok sudah presentasi. Jadi masing-masing ada yang memang senang menyampaikan sesuatu dengan cara menggambar. Tadi sudah ya, sesuai pemetaan yang sudah Ibu lakukan. Ada sekian orang yang memang senang menyampaikan, memiliki gaya belajar yang dengan cara menggambar ya. Tapi yang disampaikan pun sama kan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang senang menyampaikan sesuatu atau belajar dengan cara menulis. Jadi tadi sudah diwakilkan dengan cara menampilkan PowerPoint. Ini PowerPoint-nya menggunakan Canva ya. Ya, jadi sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu ya. Yang senang atau memiliki gaya belajar dengan visual ya, dengan membuat video. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan. Sekarang Ibu akan keluar dulu, bentar ya, materi. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Itu ada lembaga pendidikan. Kemudian mengelola dan meningkatkan kesadaran. Itu lembaga di dalam lembaga pendidikan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam. Perlu nggak dijaga sumber daya alam itu? Kenapa harus dijaga? Agar tidak sumber daya alam agar tetap lestari, baik cagar budayanya. Kemudian Ibu lanjut ya, lembaga keluarga. Nah, di dalam lembaga keluarga ini tuh mengajarkan nilai konservasi. Kenapa? Di dalam keluarga itu merupakan unit dasar masyarakat. Itu tempat belajar pertama bagi seseorang. Setiap orang di mana dia belajar pertama kali? Sebelum dia masuk ke lingkungan, di keluarga. Yaitu pada siapa yang mengajarkan dalam keluarga? Orang tua kan? Nah, ibu yang melahirkan, ayah yang ikut juga merawat kita. Orang tua itu berperan mengajarkan anak-anak tentang cara sederhana untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya ada apa enggak? Apa yang dikasih cara apa yang dikasih oleh orang tua untuk menjaga sumber daya alam? Pernah enggak di rumah? Jangan merusak tanaman. Buang sampah sembarangan. Kemudian jangan gunakan air seperlunya. Itu kan bisa kan? Kalau memang tidak perlu ya matikan keran. Mungkin orang tua kalian cerewet ya seperti itu ya. Matikan lampunya sebelum ini. Sama di sekolah juga sama. Mungkin Ibu Pak Saryadi sering bilang seperti itu. Sebelum pulang matikan kipas, lampu. Nah seperti itu. Nah kemudian lanjut, lembaga ekonomi mengelola sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Jadi lembaga ekonomi ini berperan dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat. Apa maksudnya? Tempat sosialisasi pertama. Apa ya? Tempat membimbing anak-anak. Ada yang lain nggak? Nah, di lingkungan keluarga ini anak-anak diajak untuk memahami lingkungan. Apa tujuannya? Halo? Apa tujuannya? Agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Jadi contohnya itu ada di sekolah ya, ada tata tertib. Dalam kepolisian itu ada apa? Ada undang-undang juga kan? Ada pasal yang mengatur. Lanjut.
Nah, jadi lembaga ekonomi mengatur hubungan antar manusia. Lembaga ekonomi itu mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi dengan kita melaksanakan lembaga sosial memainkan peran yang sangat penting di dalam pengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta membantu menjaga berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan melaksanakan kita berperan aktif dalam lembaga sosial, kehidupan masyarakat itu akan mencapai kesejahteraan. Nah, kemudian ada refleksi peserta didik. Pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah memahami pelajaran hari ini? Bagaimana menurut kalian yang paling sulit dari pelajaran hari ini? Kemudian Mohon AMPK sesi 2 silakan masuk ke ruang komputer. AMPK sesi 2. kemana? Oh, silakan ditempel. Yang sudah keluar naik biar temannya bisa. Yang sudah nempel silakan kembali. Orang kipas anginnya menghadap ke sini kan dia yang jatuhin.
Sudah semua? Sudah? Ibu lihat ya, yang sudah anak-anak tulis mulai dari kuning ya. Tentang pemahaman lembaga sosial. Apa yang anak-anak dapat pelajari? Jadi pemahaman lembaga sosial, peran lembaga sosial, terus mempelajarinya lagi saat presentasi. Bagaimana menurut kalian yang paling sulit? Saat presentasi, sulit presentasi ya, sulit. Kemudian yang nomor 4, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Mencari informasi yang lebih agar semakin memahami. Yang 5, kepada siapa kamu akan meminta bantuan? Kepada guru atau kepada teman yang sudah mengerti tentang materi pembelajaran. Nah, ini ada juga yang menulis dapat mengetahui peranan lembaga sosial. Kemudian mempelajari lebih dalam supaya lebih paham. Bagaimana yang menurut kalian yang paling sulit? Tidak ada yang sulit, tidak ada, katanya bagus banget. Kemudian mengulangi pelajaran itu supaya materinya lebih jelas. Kepada siapa kamu baru minta bantuan? Kepada guru dan teman. Ini tentang apa yang kamu pelajari, yaitu tentang lembaga sosial. Yang nomor 2, akan aku pelajari lagi agar lebih paham. Yang ketiga, tentang lembaga manusia. Kemudian mempelajari lagi di bagian yang tidak aku ngerti. Yang kelima, kepada teman dan guru. Hanya sebagian ibu bacakan ya. Jadi dari refleksi yang sudah anak-anak sampaikan tadi dan sudah ibu bacakan tadi pula, kita lihat yang berikutnya ya. Nah, refleksi guru. Ada yang harus kalian tulis. Silakan ditulis itu. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini? Jadi tujuannya ini adalah kita sama-sama bisa mengetahui kekurangan, di mana kekurangan kita masing-masing. Ayo 1 menit. Ayo 1 menit. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Ini. Kita buat di tempat lain aja ya. Iya. Kemudian yang hijau. Yang sudah silakan boleh bawa ke depan. Yang semua sudah ya. Jadi rata-rata
Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ya, menyenangkan. Menyenangkan. Adakah yang tidak senang? Oh, semua menyenangkan. Tepuk tangan dulu. Berarti semua senang ya. Yang kedua, apa yang paling berkesan pada saat pembelajaran hari ini? Ada yang bilang saat melihat presentasi dari teman dan menyampaikan materi dari guru yang unik dan berkesan menarik untuk dilihat. Berarti bu gurunya unik ya, unik. Kemudian karena presentasinya ada yang berkesan dengan belajar dengan berdiskusi bersama teman. Ada yang bilang senang duduk berkelompok seperti ini, ya. Jadi tidak melihat punggung teman ya semuanya kan. Kalau berbaris begitu kan punggung temannya dilihat semua. Dihalangi lagi. Pada saat bertanya. Gimana maksudnya nih pada saat bertanya? Yang paling berkesan adalah bagaimana cara kita menyampaikan tugas ini melalui presentasi. Yang terakhir ada berkesan saat membuat video. Jadi ada kesenangan tersendiri ya, kesan-kesan sendiri pada saat anak-anak membuat tugas-tugas yang ibu berikan. Lanjut ya. Nah, jadi dari pembelajaran tadi ibu kasih satu kesimpulan. Jadi lembaga sosial itu memainkan peran yang sangat penting. Mohon perhatiannya dulu. Ayo konsentrasinya dulu ke sini. Lembaga sosial memainkan peranan yang sangat penting mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta membantu menjaga berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan kita menerapkan atau memegang peranan penting juga dalam lembaga sosial, itu kita akan bisa atau masyarakat akan mampu mencapai apa? Kesejahteraan dalam masyarakat. Lanjut ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Ibu sampaikan terima kasih kepada anak-anak semua. Jadi sebelum kita akhiri, ibu tutup lagi dengan doa. Silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih ya untuk pembelajaran. Untuk tugas selanjutnya, ibu akan share di grup. Silakan anak-anak nanti buka grupnya. Terima kasih. Om Santi Santi Om.